diri, saya Gracia Regina Stefani sebagai peserta LASAR CPNS tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya terkait wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara dan sistem NKSI NKRI. Yang pertama ada wawasan kebangsaan, cara atau sudut pandang bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Memahami jati dirinya sebagai suatu bangsa, memandang persatuan dan kesatuan bangsa sebagai hal yang penting dalam berdirinya bangsa Indonesia. Ada empat konsensus dasar dan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat ada Kenegaraan Kesatuan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi suatu negara. Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perangkat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila merupakan wadah yang dapat mencakup paham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dibentuknya panitia 9 anggotanya diambil dari 38 anggota BPUPKI, mempunyai tugas untuk merancang sebuah rumusan disebut Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 19 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPK. Undang-Undang 1945 berdasar sebagai hukum dasar negara dan bangsa dan negara Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang 1945 ini, masyarakat Indonesia pegangan dalam berbangsa dan yang berjalan sesuai dengan norma yang telah diatur dan disepakati. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai maknanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu juga. Sebab meskipun secara keseluruhannya berbeda dan sangat beragam, tetapi pada hakikatnya tetap satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Lambang negara NKRI, Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober dan diundang-undang pada tanggal 22 Oktober 1951 tentang lambang negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarahnya dirumuskan periode 2 pada tanggal 10 sampai 16 Juli dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat meliputi yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang keempat melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya ada bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera negara Indonesia yaitu sang merah putih, bahasa negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang ketiga adalah negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah kebangsaan yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh R.W.R. Supratman.
Kemudian ada nilai-nilai bela negara, tekad yang merupakan perilaku serta tindakan secara perorangan maupun dalam menjaga kedaulatan negara, wilayah dan keselamatan bangsa dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 dalam menjamin bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ada beberapa nilai dasar bela tanah air. Contohnya bangga menggunakan hasil produk bangsa. Yang kedua ada sadar berbangsa dan contohnya ikut serta dalam pemilihan. Yang ketiga ada setia sebagai ideologi. Contohnya paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Yang kelima kemampuan awal bela. Contohnya senantiasa memelihara jiwa dan raga. Kemudian ada sistem administrasi NKRI, merupakan sistem penyelenggaraan administrasi negara yang dijalankan mencapai tujuan nasional serta berperan dalam memastikan bahwa berjalan dengan efek dan efisien serta berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada cara pemerintah di Indonesia diatur dan administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada cara pemerintah di Indonesia. Sistem ini didasarkan pada prinsip negara kesatuan untuk memastikan kelancaran administrasi suatu negara yang tidak. Sistem ini didasarkan pada prinsip negara kesatuan negara Indonesia juga terkait dengan suatu negara yang tidak terpisah. Tugas wewenang sistem administrasi negara Indonesia juga terkait dengan struktur pemerintahan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta landasan ide negara Indonesia yaitu Pancasila. Landasan ide negara Indonesia yaitu Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pancasila menjadi pedoman dalam nilai dan berbangsa yang mengarahkan menjadi sumber nilai dan norma yang mengarahkan berdasarkan Kitab MPR nomor 6 berdasarkan Kitab MPR nomor 6 garing MPR garing yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan berbangsa MPR nomor yang masih dinyatakan berlaku 2003 Kitab MPR bersama ajaran agama garis 2003 universal bersama nilai-nilai agama budaya yang bersifat bangsa bagaimana nilai-nilai luhur budaya tercermin dalam Pancasila bagaimana yaitu menjadi acuan dalam Pancasila dalam berpikir bersikap menjadi acuan dalam berpikir bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua ada Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam sudut pandang hukum, Undang-Undang 1945 menjadi tataran Undang-Undang 1945 menjadi jabaran 5 norma dasar dari penjabaran 5 norma dasar Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian ada refleksi implementasi norma hukum yang memberi terhadap hukum wawasan kebangsaan NKRI. Nilai-nilai bela negara dan berkedudukan administrasi NKRI yang saya lakukan selama saya berkedudukan menjadi norma hukum yang menjadi calon pegawai negeri sipil di Kementerian Dalam Negeri pada umumnya atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan. Berbagai masalah kebangsaan saat ini mengingatkan kita akan berdayanya pemantapan wawasan kebangsaan dan peran ASN berdasarkan Undang-Undang dan penumbuh kembangan kesadaran bela negara ASN. Peran dan tugas fungsi ASN menemukan ASN sebagai bagian dari bebas dari intervensi politik yang secara langsung bertanggung jawab praktik korupsi dan roda pemerintahan, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan langsung menjalankan cita-cita sebagai nasional persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Refleksi implementasi terhadap wawasan kebangsaan berdasarkan pasal 11 Undang-Undang saya menjadi calon pegawai ASN adalah tugas dan tanggung jawab sebagai pelayanan publik yang profesional yang dibuat oleh pejabat serta menjalin kerjasama yang baik dan harmonis dengan aturan perundang-undangan sesama rekan kerja saya memberikan dari perbedaan suku, agama dan kualitas untuk memperkuat persatuan yang menjadi bagian dari wawasan kebangsaan.
Kemudian ada refleksi implementasi terhadap nilai-nilai bela negara, yaitu menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan dan menggunakan pakaian dinas Korpri setiap tanggal 17 sebagai bentuk memperkuat rasa nasionalisme serta mengikuti upacara di setiap hari nasional. Kemudian ada refleksi implementasi terhadap sistem administrasi NKRI, yaitu menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014, yaitu menjalankan tugas fungsi sebagai ASN yang bekerja di pemerintahan pusat.